Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Riani Pangestu. Sekarang saya masih berada di perumahan Golden Kerawang City, tepatnya di daerah Kerawang Barat. Nah, sekarang sini juga ada tipe, ya, yaitu tipe tulip hook dengan luas tanah 140 dan luas bangunannya 30 meter persegi. Nah, seperti apa, teman-teman? Ayo kita lihat bersama-sama. Baik teman-teman, sekarang saya sudah berada di depan terasnya ya, di carportnya sendiri. Nah, untuk tipenya ini atau jenisnya itu hampir-hampir sama dengan tipe yang sebelumnya kita review, tipe Marigold. Nah, untuk ini ada tipe tulip hook ya, dengan luas tanah 140 meter persegi dan luas bangunannya 30 meter persegi. Nah, di sini bisa kita lihat juga bahwa ini adalah untuk rumah sampel yang berada di hook ya. Jadi sebelah kanannya ini ada sisa tanah yang bisa kita gunakan sebagai space untuk taman, dan sebelah kirinya juga di depan kamar juga ada space juga yang bisa kita gunakan sebagai taman ataupun tempat santai nantinya. Untuk carportnya sendiri ini menggunakan keramik dengan ukuran seperti batu alam tapi berwarna apa nih ya? Warna abu-abu gelap ya, dengan ukuran kurang lebih sekitar 40 cm. 35 cm. Nah, sekarang kita langsung coba masuk ke area dalamnya. Sebelum area dalam, sekarang kita bisa lihat untuk terasnya. Ini juga nggak beda jauh dengan tipe sebelumnya yang kita review, bahwa untuk sistemnya ada seperti undak-undakan ya, atau tangga atau tingkatan sebelum masuk ke teras. Nah, untuk pintunya sendiri juga sama, menggunakan sistem smart door lock. Nah, jadi memang udah lebih kekinian. Mungkin sekarang banyak juga perumahan-perumahan yang udah pakai seperti ini, tapi jarang juga yang kita temui yang sudah menggunakan sistem smart door lock. Oke, sekarang kita masuk untuk dalamnya. Nah, teman-teman, sekarang kita memasuki di area living roomnya ya. Untuk tipe ini, living roomnya agak sedikit lebih sempit atau lebih kecil dari tipe yang sebelumnya kita review. Tapi untuk bahan-bahannya, seperti dinding, seperti kusainan itu sama ya, udah menggunakan aluminium atau PVC. Begitu juga untuk pintunya. Nah, di sini juga ada ventilasi, juga ada kaca, dan untuk tinggi plafonnya sendiri juga cukup tinggi ya, sekitar kurang lebih 4 meteran, sehingga sama seperti yang sebelumnya kita review bahwa ada sirkulasi udara yang cukup baik ya, karena di situ ada kaca-kaca yang bisa dibuka juga, dan nantinya ada udara masuk maupun sinar masuk ke dalam rumah ini, sehingga tanpa kita menyalakan lampu, ruangan ini akan tetap selalu terang. Nah, di sini juga udah dilengkapi dengan sofa maupun ornamen-ornamen seperti hambalan yang bisa kita manfaatkan sebagai hiasan untuk mempercantik ya di ruang tamu ini. Nah, di sini ada tempelan seperti kaca, ini udah buat memanis di belakang pintu, yang juga nantinya bisa dipakai untuk space TV ya, space TV di sini, sehingga tidak terlihat di area sebelah kanan yang saya tunjukkan tadi, tapi bisa ditaruh di sebelah sini dan memang membuat ruangan ini menjadi lebih minimalis. Dan untuk kamar ruangan ini atau tipe rumah ini terdapat 2 kamar ya, kamar utama dan kamar anak. Oke teman-teman, sekarang kita memasuki ke area kamar utama ya. Kamar utamanya ini kurang lebih sekitar 2 kali 3 meter, jadi memang cukup luas, tapi nggak luas banget sih, beda dengan tipe yang tadi ya. Nah, jadi untuk plafonnya ini sendiri agak sedikit pendek ya, beda dengan plafon yang ada di ruang tamu. Ini juga plafonnya juga udah menggunakan gypsum, dan juga di tembok sini ada ornamen seperti apa ini ya, HPL ya, bahan HPL untuk mempercantik di kamar utama ini. Oke, selanjutnya kita coba untuk kamar anaknya atau kamar kedua. Nah, untuk kamar kedua ini juga secara luasnya itu nggak beda, sama dengan ukuran kamar utamanya, cuma tetapi ini desainnya kayaknya ini didesain untuk sebagai kamar anak ya, karena dari desain bentuknya, dari lebar bednya itu memang disediakan untuk desain sebagai kamar anak. Dan di depan sini langsung bisa kita lihat view area teras ya, area jalan, jadi sangat terang. Ada pencahayaan yang masuk bagus banget untuk ke kamar yang kedua ini. Untuk bahan-bahannya semuanya masih sama ya. Untuk rak-rakan ini juga masih menggunakan bahan HPL. Untuk plafonnya tingginya juga nggak terlalu tinggi banget, lebih rendah dari ruang tamu.
menggunakan Gibson juga. Untuk lampunya juga udah menggunakan lampu downlight. Untuk pintunya juga sama, bahannya menggunakan pintu aluminium ya, PVC. Oke, selanjutnya kita masuk ke area kamar mandi. Ya, kamar mandi ada di antara kamar utama dan kamar kedua. Ini untuk kamar mandinya ya. Kamar mandi ini terletak antara kamar utama dan kamar kedua, jadi di tengah-tengah. Secara ukurannya kamar mandi ini kurang lebih sekitar 1,5 meter kali 1,5 meter ya. Tapi dengan ukuran segitu menurut saya sudah cukup luas. Tinggal nanti bagaimana penempatan atau barang-barang yang teman-teman nantinya akan pakai. Untuk klosetnya sama ya, udah menggunakan kloset duduk, ada showernya juga, tapi ini masih pakai shower yang simple ya, yang bukan shower yang pakai stainless dan lain sebagainya, tapi ini shower yang masih biasa nih, mereknya merek Toto. Untuk pintunya, kamar mandi ini juga menggunakan pintu bahan PVC juga aluminium, kusennya juga sama, dan ada wastafelnya juga ya, ada cermin yang bisa kita manfaatin untuk berkaca. Nah, selain tadi ruang tamu, kamar, dan kamar mandi, sini juga kita masih mempunyai open space ya, yang bisa kita jadikan sebagai dapur utama atau dapur basahnya, dan juga di area sini bisa diaplikasikan nantinya sebagai tempat laundry atau tempat gudang atau taman dan lain sebagainya. Jadi memang masih ada space yang cukup luas yang bisa kita gunakan juga untuk area-area atau tempat-tempat yang lain. Ya, baik teman-teman semuanya, setelah tadi kita udah memberikan informasi seputar untuk rumah di Golden Rawang City untuk tipe tulip ini. Nah, selanjutnya saya akan mention untuk harganya ya. Harganya juga sama di kisaran mulai dari 400 jutaan ya, dengan harga yang cukup murah menurut saya, dengan hunian yang strategis ini, dan sangat recommended banget untuk teman-teman pilih sebagai hunian yang terbaiknya. Nah, mungkin itu aja dari saya yang bisa saya sampaikan mengenai review rumah di daerah Golden Rawang City, tepatnya di daerah Kerawang Barat. Ya, jika teman-teman semuanya tertarik dengan video-video kami, jangan lupa untuk selalu like, comment, share, and subscribe di channel kami, biar teman-teman semuanya bisa mengikuti informasi-informasi seputar properti yang akan kita informasikan buat teman-teman semua, khususnya di area Kerawang dan sekitarnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.